Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi. Menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik, dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Benny kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang Yeni memberi umpan penuh harapan. Yeni, ayo Yeni. Pakai ikut Benny aja ya. Bapak Benny jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta, suku bunga rendah, jangka waktu hingga 5 tahun. Klik, ajukan permohonan. Kita nantikan hasilnya esok hari. Dan akhirnya dia mendapatkan tambahan modal. Kur BNI, prosesnya cepet, gak pakai ribet. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yuk. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini Yuk, datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Aku boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, wujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Menghubungkan semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Kami di sini hadir untuk melayani, meraih setiap mimpi, kemarin, kini, dan nanti.
bikin usaha kecil-kecilan tapi nggak punya modal? Kredit Usaha Rakyat Super Mikro solusinya. Suku bunga murah hanya 3% dengan plafon maksimal sampai 10 juta rupiah. Selain itu, proses kredit mudah dan cepat. Bebas biaya bank, jangka waktu peminjaman panjang. Untuk modal kerja maksimal 3 tahun. Dan untuk investasi maksimal 5 tahun. Tunggu apa lagi? Ayo, ajukan kreditnya di Bank Jateng sekarang. Kredit Usaha Rakyat Super Mikro. Bunganya murah, AKW bunga. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Kasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Kami adalah Askrindo Insurance, memberikan jaminan bagi Anda, para pengusaha kecil dan menengah, sejak awal usaha hingga pengembangannya, dari risiko yang akan terjadi pada setiap langkah usaha yang Anda lakukan. Melalui layanan Surety Sheet, kami juga memberikan perlindungan melalui asuransi umum yang kami sediakan untuk melindungi Anda dan usaha Anda. Askrindo Insurance, melayani lebih baik menjangkau penjuru negeri. Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik, dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia.
Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Benny kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang Yeni memberi umpan penuh harapan. Yeni, ayo Yeni. Pakai ikut Benny aja ya. Bapak Benny jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta, suku bunga rendah, jangka waktu hingga 5 tahun. Klik, ajukan permohonan. Kita nantikan hasilnya esok hari. Dan akhirnya dia mendapatkan tambahan modal. Gur BNI, prosesnya cepet, gak pakai ribet. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yuk. Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini Yuk. datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rejeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, mewujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Menghubungkan semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Kami di sini hadir untuk melayani, meraih setiap mimpi, kemarin, kini, dan nanti. Mau bikin usaha kecil-kecilan tapi nggak punya modal? Kredit Usaha Rakyat Super Mikro solusinya. Suku bunga murah hanya 3% dengan plafon maksimal sampai 10 juta rupiah. Selain itu, proses kredit mudah dan cepat. Bebas biaya bank, jangka waktu peminjaman panjang. Untuk modal kerja maksimal 3 tahun. Dan untuk investasi maksimal 5 tahun. Tunggu apa lagi? Ayo, ajukan kreditnya di Bank Jateng sekarang. Kredit Usaha Rakyat Super Mikro. Bunganya murah, AKW bunga. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Kasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa.
Kami adalah Askrindo Insurance, memberikan jaminan bagi Anda, para pengusaha kecil dan menengah, sejak awal usaha hingga pengembangannya, dari risiko yang akan terjadi pada setiap langkah usaha yang Anda lakukan. Melalui layanan Surety Sheet, kami juga memberikan perlindungan melalui asuransi umum yang kami sediakan untuk melindungi Anda dan usaha Anda. Askrindo Insurance, melayani lebih baik menjangkau penjuru negeri. Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, beserta seluruh jajarannya. Kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Salam rahayu. Wete tungtian. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Deputi Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Rudi Salahuddin. Selamat pagi Bapak. PLT Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Ferry Irawan. Tim Ahli Menko Perekonomian Bapak Iskandar Simorangkir.
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Gede Edi Prasetya. Penasehat PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ibu Nining Susilo Indroyono. Pimpinan Redaksi Majalah Infobank Bapak Eko B. Supriyanto. Direktur Tempo.co PT Info Media Digital Bapak Y. Tommy Arianto. Pimpinan Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Direksi Penyalur KUR dan Pinjaman KUR atau yang mewakili selaku sponsorship pada Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM. Bapak Ibu pemenang Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM baik yang hadir secara langsung bersama kami maupun melalui Zoom meeting, serta tentunya rekan-rekan pers dan hadirin peserta acara yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penganugerahan pemenang Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM pada hari ini, Selasa 27 Juni 2023, bertempat di Bali Room Ballroom Hotel Indonesia Kepensi Jakarta. Boleh tepuk tangannya. Dan mohon izin kami menyambut dengan sebuah pantun selamat datang Bapak Ibu. Kalau ada pantun harus jawab apa Pak? Aduh cakep semua di sini, tepuk tangan biar meriah. Supaya acara yang formal ini masih tetap cair begitu Bapak Ibu. Jalan-jalan beli buah sama si Nanang. Beli buah buahnya si buah duku. Selamat datang di acara penganugerahan pemenang yaitu Lomba Resensi Buku. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Ya, seperti yang sudah kita saksikan video di awal, ada 229 peserta dari 34 provinsi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori 1 untuk dosen dan guru dan kategori 2 untuk pelajar, mahasiswa serta umum. Maka sesaat lagi kita akan mengetahui bersama siapakah para pemenang yang terbaik tentunya dari seluruh peserta yang akan menjadi pemenangnya. Dan sebelum mencapai ke acara tersebut, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Deputi Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bapak Ali Murtopo Simbolon. Agar acara berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama-sama, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa
yang akan dipimpin oleh Bapak Nudi Istifa Nugroho. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon izin, doa akan dipimpin secara agama Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, mohon kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafihi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalawi wajhikal karimi wa azini sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Kau karuniakan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul hari ini dalam acara penganugerahan pemenang lomba resensi buku pembiayaan UMKM karya Bapak Airlangga Hartarto. Ya Robbana, kami mohon lancarkan acara kami hari ini tanpa ada suatu halangan apapun, dan jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Robbana, semoga kegiatan ini memberikan banyak keberkahan dan manfaat bagi kami. Semoga melalui kegiatan ini memantik semangat dan kreativitas dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan menjadikan para pelaku UMKM berdaya saing tinggi. Jadikanlah UMKM lokal menjadi lebih produktif dan kreatif, sehingga mampu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. Ya Robbana, semoga dengan adanya buku pembiayaan UMKM karya Bapak Airlangga Hartarto ini memberikan secercah pengetahuan bagi kami, menjadi oase bagi kami dalam menambah ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan pengembangan dan pembiayaan bagi UMKM. Ya Robbana, mudahkanlah segala urusan kami, sampaikanlah segala hajat kami, berikanlah kebaikan bagi dunia dan akhirat kami. Sampaikanlah cita-cita kami untuk menjadi manusia yang senantiasa membawa manfaat bagi sesama, bagi agama, serta bagi nusa dan bangsa. Ya Robbana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kami dapat terus berkarya bagi negeri. Berikanlah kami iman, agar kami tetap tegur mengarungi kehidupan. Berikanlah kami ihsan, agar kami senantiasa dapat berada di jalan-Mu yang lurus dan benar. Ya Allah, Ya Rozak, anugerahkanlah bagi masyarakat Indonesia kesejahteraan. Tanamkanlah bagi pemimpin kami sifat adil dan amanah, serta jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan, bencana dan musibah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita simak bersama laporan PLT Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Ferry Irawan. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Yang saya hormati pula rekan kami Pak Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM. Rekan kami Pak Ali, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan Industri, Pak Iskandar, Bu Nining Susilo Indroyono,
penasihat PEBS Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Indonesia, Pak Eko dari pimpinan redaksi majalah Infobank, Pak Tommy Arianto, Direktur Tempo PT Indo Media Digital, rekan kami Pak Gede, ASD Pasar Modal Lembaga Keuangan, Direktur Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Direksi Penyalur Kur dan Penjamin Kur atau yang mewakili selaku sponsorship pada lomba resensi buku pembiayaan UMKM, Bapak Ibu pemenang lomba resensi buku pembiayaan UMKM dan para hadirin serta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tentu marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di acara yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan penganugerahan pemenang lomba resensi buku pembiayaan UMKM karya Pak Menko Perekonomian Pak Dr. Insinyur Herlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU. Pak Menko, dapat kami laporkan. Jadi di acara ini merupakan rangkaian lomba resensi buku yang dimulai pendaftarannya sejak 17 April sampai dengan 31 Mei 2023, Pak. Total peserta yang mendaftar sebanyak 229 orang dan biar medan lombanya imbang, kami bagi atas 2 kategori, Pak. Pertama untuk kategori guru dan dosen. Yang kedua adalah untuk pelajar, mahasiswa dan umum. Dalam periode kegiatan lomba tersebut untuk memasifkan, untuk menginformasikan kegiatan ini, kami juga sudah melakukan berbagai publikasi melalui berbagai media cetak, sosial media, penyampaian baik secara langsung maupun surat ke sekolah atau kampus di Indonesia. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua stakeholder kita bisa terinfo dengan kegiatan ini sehingga bisa lebih masif informasi baik terkait dengan buku maupun pemikiran-pemikiran yang Bapak sampaikan. Pak Menko dan hadirin yang kami muliakan, setelah pendaftaran kita lakukan proses penjurian itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023. Tim Dewan Juri ini terdiri atas para pakar yang memang punya knowledge, punya pengetahuan, punya passion di bidang UMKM. Pertama tentu mentor kami, senior kami Pak Iskandar Simorangkir selaku Ketua Dewan Juri. Kemudian anggota tim Dewan Juri Pak Menko ini kami sendiri. Kemudian ada Pak Eko Suprianto, pimpinan redaksi majalah Infobank. Kemudian juga ada Bu Nining Susilo Indro Yono, penasihat di PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta Pak Tommy Arianto, Direktur Tempo dari PT Indo Media Digital. Nah, proses penjurian Pak Menko untuk memastikan substansi maupun kerahasiaan itu dilakukan melalui 4 tahap. Ada verifikasi administrasi, kemudian penilaian dokumen resensi dari tim Dewan Juri, kemudian rekapitulasi penilaian dokumen oleh dari tim Dewan Juri, dan tahap keempat adalah penetapan pemenang yang kami lakukan tanggal 13 Juni tahun 2023, Pak Menko. Nah, proses penjurian ini kami pastikan dilakukan secara objektif. Kami tim juri itu tidak tahu informasi mengenai nama Pak sama personal dari penulis. Ini kode semua Pak dari tim kami, sehingga tadi semua identitas pribadi ini tidak kami ketahui, sehingga kita harapkan proses penjurian bisa dilakukan secara objektif. Untuk kriteria sendiri ini terbagi atas 4 unsur Pak Menko. Pertama ada pengetikan dan tata bahasa, itu bobotnya 10%. Kemudian ikhtisar buku dan dengan bobot 30%. Kemudian ulasan kelebihan dan kekurangan buku dengan bobot 30%. Yang terakhir kesimpulan, opini dan rekomendasi dengan bobot 30%. Selanjutnya dari hasil proses tersebut dilakukan rapat oleh tim juri di tanggal 13 Juni. Kemudian izin kami menyampaikan hasil penjurian Pak Menko, baik untuk kategori 1 maupun untuk kategori 2. Untuk kategori 1, juara pertama adalah Dr. Ni Nyoman Reni Suwasih. Kalau boleh tepuk tangan. Dengan total nilai 419. Yang juara kedua adalah Saudara Arif Wahyu Widodo dengan total nilai 414.
Sementara untuk juara ketiga ada Asisda Wahyu Asri Putradi dengan total nilai 410. Di samping juara 1 dan juara 2, juara 3, kami juga memilih 5 pemenang favorit Pak Menko. Jadi on top dari yang 3 tadi, kami lihat juga ada beberapa tulisan yang bagus, sehingga kami memberikan pemenang favorit bagi Saudara Ali Mutasowifin, Purwanti Susila Swati, Resti Tuta Devi Pramesti, dan Malik Cahyadin. Untuk kategori kedua, juara pertama Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dengan total nilai 428. Juara kedua Windo Wibowo dengan total nilai 419. Juara ketiga Facah Rizal Kurniadi Wicaksono dengan total nilai 418. Untuk 5 pemenang favorit, pertama ada Saudara Yasir Ahmad Azumazri Azra, Saudara Diki Eko Prasetyo, Sagita Wahyu Dewanti, Muhammad Nurdin Alamsyah, dan Fahru Rozi. Demikian pemenang 1, 2, 3 maupun pemenang favorit. Selanjutnya mohon izin atau memperkenan Pak Menko untuk dapat menyerahkan secara simbolis hadiah perwakilan juara dari masing-masing kategori. Untuk kategori pertama diwakilkan oleh juara pertama, sementara untuk kategori 2 diwakilkan oleh juara kedua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu mensukseskan lomba resensi buku ini, karya Pak Menko Perekonomian. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Makasih. Terima kasih banyak pada Bapak Ferry Irawan atas laporan acara yang sudah dilaksanakan dari beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara berikutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penganugerahan pemenang lomba resensi buku pembiayaan UMKM karya Bapak Menteri Kebanggaan kita, yaitu Bapak Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Luar biasa. Dan ini dia pemenang kategori 1. Kategori 1 untuk dosen dan guru. Pemenang pertama, Dr. Ninyoman Reni Swasi, SIP MSI. Pemenang kedua, Arif Wahyu Widodo. Pemenang ketiga, Asisda Wahyu Asri Putradi. Pemenang favorit 1, Ali Mutasowifin. Pemenang favorit 2, Purwanti Susilastuti. Pemenang favorit 3, Resti Tuta Devi Pramesti. Pemenang favorit 4, Nikade Eka Jayanti. Pemenang favorit 5, Malik Cahyadin. Selamat untuk juara kategori 1, baik yang sudah hadir bersama kami dan juga yang hadir melalui Zoom meeting. Dan ini dia pemenang kategori 2. Kategori 2 untuk pelajar, mahasiswa, dan umum. Pemenang pertama, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. Pemenang kedua, Windo Wibowo. Pemenang ketiga, Fahrizal Kurniadi Wicaksono. Pemenang favorit 1, Yasir Ahmad Azumardi Azra. Pemenang favorit 2, Diki Eko Prasetyo. Pemenang favorit 3, Sagita Wahyu Dewanti. Pemenang favorit 4, Muhammad Nurdin Alamsyah. Pemenang favorit 5, Fahrur Rozi. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk pemenang kategori 2, boleh tepuk tangannya.
Luar biasa tentunya, Dewan Juri pasti sulit untuk menilai sehingga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat untuk pemenang kategori 1 dan 2, baik yang sudah hadir bersama kami dan juga yang melalui Zoom meeting. Kami mohon perwakilan pemenang dari kategori 1 yaitu pemenang pertama Ibu Dr. Ninyoman Reni Suasi SIP MSI untuk dapat naik ke atas panggung. Dan perwakilan pemenang dari kategori 2 yaitu pemenang kedua Bapak Windo Wibowo untuk dapat naik ke atas panggung untuk kiranya menerima penganugerahan pemenang Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM. Dan selanjutnya penyerahan penganugerahan kepada perwakilan para pemenang, kami mohon berkenan untuk maju ke atas panggung yaitu Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto didampingi oleh PLT Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Keuangan Bapak Ferry Irawan dan Bapak Iskandar Simorangkir selaku Ketua Dewan Juri. Ini dia juara 1, pemenang pertama dari kategori 1, Ibu Dr. Ninyoman Reni Suasi SIP MSI. Tidak hanya plakat, juga mendapatkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Boleh tepuk tangan yang meriah? Luar biasa. Dan selanjutnya adalah pemenang kedua dari kategori 2, Bapak Windo Wibowo. Tidak hanya plakat, namun juga mendapatkan uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mengundang untuk maju ke atas panggung yaitu Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapak Gede Edi Prasetya. Dan Bapak Deputi Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bapak Ali Murtopo Simbolon, kami persilakan. Bapak Deputi 4 dan tentunya kami undang juga kepada tim Dewan Juri Ibu Nining Susilo Indroyono, Penasihat PBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Yetomi Arianto, Direktur Tempo.co PT Infomedia Digital, dan Bapak Eko B. Supriyanto selaku pimpinan redaksi majalah Infobank. Kami persilakan mengambil tempat dan rekan-rekan pers boleh maju ke depan untuk mengabadikan momen yang bersejarah ini tentunya. Baik, tentu ini momen bersejarah ya, yang entah kapan bisa terulang kembali. Baiklah, baik saya rasa cukup. Terima kasih banyak rekan-rekan pers dan kami persilakan kepada para tamu undangan untuk kembali ke tempat masing-masing dan mohon Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto untuk tetap di tempat berkenan memberikan sambutan. Tentunya dalam rangka penganugerahan pemenang Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM. Kepada Bapak Erlangga Hartarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Ferry sebagai Deputi Keuangan, Pak Rudi, Deputi UMKM, kemudian Pak Ali Murtopo, Deputi Industri Perdagangan, Pak Iskandar, Ketua Dewan Juri, Ibu Nining Susilo Indroyono, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Pak Eko Supriyanto, pemimpin majalah Infobank yang tidak pernah kena rekap dan tidak pernah dapat bantuan BLBI. Pak Tommy, Direktur Tempo, Direksi Penyalur KUR atau yang mewakili dan para sponsor, peserta lomba resensi buku, para pemenang yang berbahagia. Pertanyaan saya, ada apa dengan Udayana? Memborong nomor 1 ini, Pak
Dewan Juri ini. Kita tepuk tangan untuk Udayana. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara penganugerahan pemenang lomba resensi buku pembiayaan UMKM. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga para sponsor yang jumlahnya cukup banyak di sini. Dan kita sepakat UMKM adalah pilar penting bagi perekonomian. Sebetulnya bukan hanya bagi Indonesia, tapi hampir seluruh negara UMKM itu menjadi prioritas. Baik itu negara Indonesia, juga negara G7, bahkan G20. Tidak ada Leaders Declaration tanpa melibatkan UMKM. Jadi UMKM perannya memang sangat penting dan tentu terkait dengan pembiayaan ini juga faktor yang bisa mendorong akselerator perkembangan UMKM. Nah untuk mendokumentasikan tentu kami telah meluncurkan buku pada dasarnya untuk sosialisasi dan berbagai kebijakan tentu disampaikan di dalam buku itu dan sejak diluncurkan telah dilakukan sosialisasi bersama dengan tim penerbit dan juga dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh Indonesia dan kali ini telah dilakukan bedah buku dengan melibatkan universitas baik PTN maupun PTS. UMKM kontribusinya senilai dengan 9.580 triliun atau 61% daripada PDB kita, lapangan kerjanya 97%. Dan ini tipikal, hampir semua negara mirip-mirip dengan Indonesia. Dan saya tidak heran dengan Bali, karena Bali ini UMKM sangat kuat. Oleh karena itu juaranya memang dari Udayana di kedua kategori. Luar biasa. Dari Kementerian Koperasi kita punya 65,5 juta UMKM, terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan pemerintah menyiapkan kredit sebetulnya untuk UMKM. Dari seluruh kredit, sepanjang 10 tahun atau 1 dekade, total kredit usaha menengah kecil ini tidak bergeser, rata-rata 20%. Nah Bapak Presiden berharap angka ini berubah menjadi 30%. Artinya apa? Artinya memang kita harus melihat keberpihakan ini harus terus didorong, karena dari jumlah kredit keseluruhan 6.000 triliun, nah ini yang untuk UMKM itu hanya sekitar 1.200 triliun. Dan dari situ KUR itu tahun ini sekitar 450 triliun. Nah bunga tentu disubsidi sebesar 6% dan KUR tanpa agunan sampai dengan 100 juta. Tentu kita masih mendengar beberapa kelompok masyarakat merasa bahwa aksesnya tidak mudah. Nah ini tugas dari kita semua untuk mempermudah akses. Dan tentu salah satu yang menjadi sasaran para UMKM ini sebetulnya punya potensi besar sekali. Kalau kita lihat di pasar-pasar basah, tidak semua pedagang los mendapatkan kredit. Jadi saya kemarin menyamperi salah satu pasar di Jakarta, dan kita cek mereka udah dagang berapa tahun, mereka dagang lebih dari 5 tahun, omsetnya cukup besar, dan selama ini tidak mengandalkan kredit. Nah ini yang menjadi tantangan bagi perbankan, bahwa inklusivitasnya itu sebetulnya dekat aja. Masuk aja pasar-pasar basah, pasti bisa ditemukan toko-toko kelontong, ibu-ibu dan UMKM yang tangguh. Nah tentu beberapa hal yang juga pemerintah lakukan, yaitu kredit mikro yang di bawah 10 juta bunganya 3%. Kemudian pemerintah juga mendorong untuk Al-Sintan sampai dengan 5 miliar. Dan kemudian yang belum berkembang adalah KUR kelompok. Nah KUR kelompok atau KUR cluster ini sebetulnya kita bisa dorong, terutama untuk sektor-sektor pertanian. Nah tentu lomba menulis ini diharapkan sosialisasi bisa lebih dalam dan lebih meluas.
Dan saya berharap bahwa ke depan UMKM bisa naik kelas. Sebetulnya KUR didesain untuk UMKM naik kelas, mulai dari KUR mikro di bawah 10 juta bunga 3%, kita berharap bisa naik kelas menjadi 10 sampai 100 juta dan itu tanpa agunan, kemudian mulai 100 sampai 500 mulai diperkenalkan persyaratan perbankan mengenai keberlanjutan usaha. Nah itu memang KUR di antara 100 sampai 500 juta itu prosentasinya relatif kecil. Nah oleh karena itu sesudah 500 juta dinaikkan lagi kredit menengah 500 sampai dengan 10 miliar. Nah ini yang diharapkan menjadi kunci karena pertumbuhan kredit selama COVID itu mengandalkan pada pertumbuhan UMKM. Jadi ini merupakan hal yang sudah tepat dilakukan dan saya ucapkan selamat kepada 8 pemenang kategori 1, kategori 2 atas partisipasinya dalam resensi buku ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu terselenggara acara ini dan juga tentunya sosialisasi yang harus dilakukan terus-menerus agar sektor informal bisa bertransformasi menjadi sektor formal. Salah satu dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemudahan memperoleh NIB dan salah satu presentasi terbesar saat sekarang adalah NIB dan perusahaan perseorangan menjadi formal. Nah ini yang didorong oleh pemerintah dan juga satu kebanyakan hampir 80% dari usaha kecil menengah itu adalah usaha yang bergerak di bidang makanan minuman dan di situ pemerintah melalui BPJPH memberikan sertifikasi halal gratis. Jadi kemarin saya di Simalungun memberikan sertifikasi halal kepada UMKM, demikian pula di Sumedang dan juga untuk mendorong kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian. Sektor pertanian tahun kemarin sekitar 70 triliun dan tahun ini bisa lebih besar. Jadi tidak ada dipatok sektor pertanian harus berapa persen karena KUR ini sifatnya terbuka, tetapi tentu kita dorong ini untuk sektor yang sifatnya produktif. Demikian saya tutup dengan pantun, ikan hiu berenang 15 km. I love you UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menko Erlangga Hartarto. Terakhirnya yang saya dengar hanya I love you-nya aja tuh Pak. I love you tuh Pak. Iya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Menko kita tercinta. Pak Menko Perekonomian kita yang luar biasa mendukung penggiat UMKM. Semoga ke depan terus mendukung penggiat UMKM ya Pak ya. Baik. Bapak Ibu serta para hadirin yang kami banggakan tentunya untuk menghibur para undangan dan tentunya sambil menikmati santap siangnya karena sudah lumayan ya hampir masuki jam makan siang. Kami akan mempersembahkan sebuah tarian yaitu Pujaning Taksu yang menceritakan kebolehan para bentang panggung menari di atas pentas dengan spirit dari sang pelaku tari yang disebut Taksu, yang akan menghadirkan kekuatan dan kemampuan untuk mempesona para penonton dari atas. Dipersembahkan oleh Sanggar Asmarandana di bawah pimpinan Sang Ayu Anjani dengan penata tari Umi Sumiati SSN, penata musik Jaja DM SSN. Dan inilah dia tari Pujaning Taksu. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
apuan ya pura agang ayu apura alam
Langsung dari Bandung Bapak Ibu untuk acara ini. Iya. Baik, sekali lagi sebelum kita lanjut ke acara hiburan berikutnya, kalau ini langsung didatangkan dari Bali. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk seluruh para undangan, kami persilakan untuk menikmati makan siangnya Bapak Ibu. Silakan. Yang di depan mungkin nanti akan di-delivery langsung ya ke mejanya, dan silakan yang lainnya untuk mengambil makanan yang sudah disediakan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terlaksananya acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia Persero, PT Bank DKI, PT Bank Sinarmas Tbk, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, KSP Guna Primadana, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Jamkrida Jateng Perseroda, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Lampung, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Nasional Nobu Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Koperasi Simpan Pinjam Jasa, PT BPR Agung Sejahtera, PT BPR Indra Chandra, PT Jamkrida Bali Mandara Perseroda, PT Jamkrida Sumatera Barat, dan PT Penjaminan Jamkrido Syariah. Boleh tepuk tangannya, luar biasa seluruh sponsor kita. Yang sudah tentunya mendukung acara ini dari awal hingga akhir acara. Begitu banyak sponsor berarti begitu banyak yang mendukung acara ini, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Gita Santi Nusantara Event Organizer. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto atas berkenan hadir pada kesempatan acara pagi sampai siang hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada sekali lagi pada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara setelah kita menyaksikan penampilan terakhir yaitu tari Danur Dara. Ya, itu yang menceritakan kegagahan dan keberanian serta sifat ksatria para pemuda-pemuda yang pantang menyerah. Persembahan dari Lembaga Kesenian Bali Saraswati Jakarta di bawah pimpinan Bapak I Gusti Kompiang Raka. Dan tentunya kepada seluruh undangan yang berbahagia, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya dan kepada para pemenang penganugerahan Lomba Resensi Buku yang sudah kita saksikan bersama-sama. Semoga melalui acara ini kita dapat menjalin silaturahmi dan terus dapat mempersembahkan karya-karya terbaik dalam penggiat UMKM anak bangsa dan negara Indonesia tercinta. Izinkan saya Putu Dian sekaligus menutup acara ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Dan kami tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Rahayu. Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik, dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Beni kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang Yeni memberi umpan penuh harapan. Yeni, ayo Yeni. Pakai ikut Beni aja ya. Bapak Beni jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta, suku bunga rendah, jangka waktu hingga 5 tahun. Klik, ajukan permohonan. Kita nantikan hasilnya esok hari. Dan akhirnya dia mendapatkan tambahan modal. Kur BNI, prosesnya cepet, gak pakai ribet. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Berjemur mulai yuk. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung.
Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rejeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, wujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Menghubungkan semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Kami di sini hadir untuk melayani, meraih setiap mimpi, kemarin, kini, dan nanti. Mau bikin usaha kecil-kecilan tapi nggak punya modal? Kredit Usaha Rakyat Super Mikro solusinya. Suku bunga murah hanya 3% dengan plafon maksimal sampai 10 juta rupiah. Selain itu, proses kredit mudah dan cepat. Bebas biaya bank, jangka waktu peminjaman panjang. Untuk modal kerja maksimal 3 tahun. Dan untuk investasi maksimal 5 tahun. Tunggu apa lagi? Ayo, ajukan kreditnya di Bank Jateng sekarang. Kredit Usaha Rakyat Super Mikro. Bunganya murah, AKW bunga. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Kami adalah Askrindo Insurance, memberikan jaminan bagi Anda, para pengusaha kecil dan menengah, sejak awal usaha hingga pengembangannya, dari risiko yang akan terjadi pada setiap langkah usaha yang Anda lakukan. Melalui layanan Surety Sheet, kami juga memberikan perlindungan melalui asuransi umum yang kami sediakan untuk melindungi Anda dan usaha Anda. Askrindo Insurance, melayani lebih baik menjangkau penjuru negeri. Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi. Menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik.
dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Benny kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang Yeni memberi umpan penuh harapan. Yeni, ayo Yeni. Pakai ikut Benny aja ya. Bapak Benny jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta, suku bunga rendah, jangka waktu hingga 5 tahun. Klik, ajukan permohonan. Kita nantikan hasilnya esok hari. Dan akhirnya dia mendapatkan tambahan modal. Gur BNI, prosesnya cepet, gak pakai ribet. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Orang mulai yuk. Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, wujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Menghubungkan semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Kami di sini hadir untuk melayani, meraih setiap mimpi, kemarin, kini, dan nanti. Mau bikin usaha kecil-kecilan tapi nggak punya modal? Kredit Usaha Rakyat Super Mikro solusinya. Suku bunga murah hanya 3% dengan plafon maksimal sampai 10 juta rupiah. Selain itu, proses kredit mudah dan cepat. Bebas biaya bank, jangka waktu peminjaman panjang. Untuk modal kerja maksimal 3 tahun. Dan untuk investasi maksimal 5 tahun. Tunggu apa lagi? Ayo, ajukan kreditnya di Bank Jateng sekarang. Kredit Usaha Rakyat Super Mikro. Bunganya murah, AKW bunga.
Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Kami adalah Askrindo Insurance, memberikan jaminan bagi Anda, para pengusaha kecil dan menengah, sejak awal usaha hingga pengembangannya, dari risiko yang akan terjadi pada setiap langkah usaha yang Anda lakukan. Melalui layanan Surety Sheet, kami juga memberikan perlindungan melalui asuransi umum yang kami sediakan untuk melindungi Anda dan usaha Anda. Askrindo Insurance, melayani lebih baik menjangkau penjuru negeri.